Ini ada pesan dari Ibu Uni. Sebelum kita masuk ke kedua pembahas dari buku ini, ada sambutan yang terlewat rupanya dari Ketua GPMB, Gerakan Pembudayaan Minat Baca Provinsi Kalimantan Timur, dari Tuan Safrudin Pernyata yang kebetulan malam ini beliau tidak bisa berhadir di ruangan Balai Pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Maka sebelum kita mendengarkan ulasan dari kedua narasumber, kita perdengarkan dulu sambutan secara virtual dari Tuan Syafruddin Pernyata. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, wabil khusus sahabat saya Dr. Unis Sagena, seorang yang sangat patut menjadi teladan, menjadi model. Kenapa? Karena sejatinya Unis Sagena adalah seorang akademisi, tapi hidupnya tidak bisa luput dari puisi. Dan hari ini kita sama-sama menyaksikan karyanya, dua buah antologi puisi. Yang satu disebut dengan Buat Apa Rindu Kau Terjemahkan, dan yang satu lagi berjudul Tiada Jembatan Yang Tak Luka. Saya sudah membaca buku ini meski tidak membaca cermat, tapi secara sepintas saya sudah memahami, merasakan, dan mencoba merenungkan hal ihwal yang ditulis oleh Uni Sagena di dalam antologinya. Dan tentu saja ini membuat saya iri karena seorang akademisi yang sebenarnya setahu saya jauh dari dunia sastra, tapi puisi-puisinya mencerminkan kedalaman penggalian, kedalaman perenungan, dan pemilihan ekspresi dengan bahasa yang sangat terpilih. Itu tercermin dalam hampir semua puisi, baik di dalam bukunya Rindu, Buat Apa Rindu Kau Terjemahkan, ataupun melalui puisi Tiada Jembatan Yang Tak Luka ya. Dalam Tiada Jembatan Yang Tak Luka itu juga kita melihat bagaimana perjalanan dari seorang Unis Sagena ya, baik perjalanan yang nyata maupun perjalanan batin. Dan itu bisa kita lihat melalui judul-judul Dikepung Sun Tzu, Kamikaze Knowing You Would Never Return, Antagonistik Cinta, Puasa Orkestra, Musik Jalanan Granada, dan seterusnya. Kita juga bisa melihat kedalaman perasaan yang tidak serta-merta dia ekspresikan, tapi diendapkan melalui proses kreatif di dalam batin. Dan itu terlihat pada Jembatan Dua Sekuntum Jiwa, melalui puisi-puisi arah yang menuju ekstasi jiwa, Kupinta Malam Digadaikan dan Digandakan, dan seterusnya.
Ada orang bertanya-tanya mengapa puisi itu tidak pernah lekang, karena puisi itu misteri. Jadi ketika puisi itu tidak misteri, ya itu bisa dikatakan bukan puisi ya. Puisi itu penuh dengan lesapan-lesapan, penghilangan-penghilangan. Tapi justru penghilangan itulah kemudian orang melakukan pencarian-pencarian. Kita misalnya bertanya-tanya melalui puisi Perigi Tua misalnya. Ini puisi yang menurut saya indah banget. Tahukah kau pohon Kamboja, kuburan ayah, kelopak kembangnya gugur, ranting dahannya patah, putih warnanya pudar, kenangan lamanya hilang. Saya baca ekspresi ini terasa banget kalau bahasa anak sekarang, maksud si pengarang. Dan ini hampir semua dirasakan bagi orang-orang yang pernah punya ayah, kemudian beliau pergi lebih dulu. Orang Kutai mengatakan kalau bapak ibu telah tiada, biar air mata darah yang kita teteskan, maksudnya kita tidak akan bisa bertemu lagi dengan mereka. Tapi Unis sangat mampu mendalamkan perasaan itu melalui larik-larik tersebut ya. Seperti itulah harapan kini di telan sunyi tanah perkuburan. Lalu kau tanya, penyesalan serupa apa menunggumu? Mungkin ia serupa karatan roti berceceran di pinggir Perigi Tua. Kau membungkuk, memukutnya satu persatu. Oh, terlambat sudah. Remah-remah menjadi kerak, keras membatu, serupa hati terkunci. Emas menjelma kerikil, madu menjelma empedu, suluh berubah sembilu. Kata maaf menggantang jadi jelaga, lebih hitam dari kopi yang terhenti diseduh, lebih pekat dari malam yang dikutuk bulan, lebih rendah dari tapak kaki yang tak lagi diciumi, lebih hampa dari dekapan yang lepas, tak lagi dinyana. Jauh-jauh mencari surga, terbang melintas benua, yang dekat di sini. Adakah kau iba? Ini keren banget puisinya. Sangat keren. Bahkan ketika saya membaca tadi ada puisi yang berjudulnya tentang emak ya, saya lupa di mananya gitu. Itu teringat saya oleh seorang musisi ya, saya nyebutnya musisi atau apa ya. Dia ikut di acara Indonesian Idol yang sekarang sedang berlangsung di salah satu studio ya, halaman 5. Itu kok enak banget gitu, pendek tapi enak banget. Emak tak mengenal buku tulis, tapi bocah-bocah bersekolah dari hitam kantong matanya yang menampung potongan-potongan kisah getir masa lalu. Menangis emak, tinggalkan basah di keningku. Ini keren.
banyak orang yang bercerita tentang pengalamannya bersama ibunya dan ayahnya. Tapi cara Uni Sagena dalam mengungkapkan perasaan, apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang didengar, apa yang dilihat, itu begitu kena ya. Apalagi pada kata-kata yang ini persis saya baca di, saya lupa namanya musisi itu, Jayadi gitu ya. Enak kalimatnya, dia mengatakan apa? Ketika basah di keningku, tinggalkan basah di keningku. Itu kan kita bisa merasakan seorang ibu yang menangis, tapi dia sembunyikan tangisnya. Tapi kita rasakan karena air matanya jatuh di kening kita sebagai anak. Dan kita tahu ibu, apalagi ibu di masa lalu dengan segala kesederhanaan, kekurangan, tidak seperti dengan masa sekarang. Tentu itu membuat kerinduan pada kita. Saya mengapresiasi karya Uni Sagena ini dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi lahirnya para penyair dari menara-menara yang kita sebut menara-menara kampus. Sebab kalau kita belajar dari sejarah, justru memang penyair-penyair yang terkenal juga banyak dari kalangan kampus. Melalui puisi kita bisa menggugat, berbagi perasaan, berbagi pikiran. Dan itu penting, sebab melalui puisi orang akan melakukan perenungan-perenungan dan tidak serta-merta melakukan penolakan. Penyair telah memberikan perannya di dalam pembangunan negara ini. Jauh sebelum merdeka, di masa-masa Balai Pustaka, kita kenal di masa-masa perjuangan bersama Hairil dan kawan-kawan, bahkan ketika tumbangnya Orde Lama menjadi Orde Baru juga kita melihat lahirnya Angkatan 66 dan sebagian dari mereka itu adalah orang kampus. Karena itu kita berharap akan lahir Uni Sagena yang lain dan Samarinda yang konon katanya menjadi daerah terdekat dari ibu kota Nusantara. Kita harapkan gegap gempita para penyairnya untuk memberikan sumbangsinya pada negara. Selamat buat Uni Sagena dengan 2 antologinya dan saya bersukacita pada kawan-kawan yang hadir. Maafkan saya tidak bisa hadir bersemuka dengan saudara, mudah-mudahan di kesempatan lain, di waktu yang lain kita bisa berbincang-bincang untuk kebaikan bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.